Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SCS Podcast. Nah, di SCS Podcast ini kita akan membawakan tema dengan judul Empowering Leadership, yang dimana artinya adalah peran ketua untuk membina organisasinya. Oke, di kesempatan podcast kali ini nih, kita udah kedatangan bintang tamu yang super hebat ya, Mat ya. Iya, benar sekali. Dan dua tamu ini adalah orang yang memiliki peran penting dalam sekolah, yang tak lain dan bukan adalah Tara dan Gion. Selamat pagi Tara dan Gion. Selamat pagi April dan Rahman. Nah, bagaimana nih kabarnya sekarang? Kalau saya pribadi kabarnya alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah di kelas 12 ini mungkin ya banyak experience baru yang saya rasakan sebagai kelas 12. Tapi so far so good sih. Ya, kalau April dan Rahmat sendiri nih gimana? Ya tentunya it's okay sih, it's fine, masih baik-baik aja ini. Untuk Gion sendiri bagaimana kabarnya? Kabar saya juga baik. Di kelas 11 ini kan banyak relasi baru, teman-teman baru, apalagi kan pindah kelas juga. Ya jalanin aja, seru juga sih, dapat pengalaman baru sama teman-teman. Wah, kita ini sekarang dihadapkan oleh ketua baru dari organisasi apa ya, April? Majelis Perwakilan Kelas MPK SMA Negeri 2 Nganjuk. Nah, mungkin bisa dikenalkan dulu ini Tara sebagai apa dan Gion ini sebagai apa? Baik, saya mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Widya dari Tara Jagadinta. Saya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Nganjuk. Saya sendiri akrab disapa Tara, tapi teman-teman banyak juga yang manggil saya Widya atau Wid gitu biasanya ya. Tapi kalau saya sendiri lebih akrab disapa Tara sih. Nah, saya ini sebagai Ketua MPK SMA Negeri 2 Nganjuk masa bakti 2022-2023. Kalau saya sendiri, saya Gion Hesekiel Napitupulu dari kelas 11-2. Teman-teman sering memanggil saya Gion. Di sini saya sebagai Ketua MPK SMA Negeri 2 Nganjuk masa bakti 2023-2024. Iya. Masih sangat senang kan ya jadi Masih sangat fresh. iya, masih fresh. Sudah sangat tua. Bagaimana nih perasaannya ketika diundang di acara salah satu program kita ya, April ya, SCS Podcast ini? Bintang tamu pertama teman-teman. Iya, benar sekali. Ya, rasa saya yang pertama sangat senang bisa diundang ke sini, bisa diajak sharing-sharing juga. Ya, walau saya masih agak redek. Oh iya, nggak apa-apa. Ini masih first time-nya ya. Ya, dibuat fun saja sih. Iya. Oke. Nah, untuk Tara sendiri, pasti kan pendapatnya juga berbeda sama Gion. Kalau saya, pertama-tama saya makasih banget ya udah dikasih kesempatan ini. Jadi kita nanti bisa sharing-sharing di sini, bisa berbagi pengalaman kita di sini yang siapa tahu nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton ini. Ya, Kalau betul teman-teman sekali. terinspirasi dengan kisah Gion atau kisah kita semua di Iya, sini nanti benar ya. sekali. Mengenai apa tadi organisasi ya? Iya. Kepemimpinan di organisasi, betul. Jadi teman-teman terinspirasi. Ini kan kemarin hari apa sih waktu itu pengadaan debat MPK itu? Debat MPK. Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Iya. Itu kayak hektik banget sih, acaranya kayak tegang banget. Kamu dihadapkan oleh tiga atau dua ya? 3 kandidat. Ya, 3 kandidat dan kamu menyampaikan orasinya itu dengan begitu semangat, dengan begitu Sangat meyakinkan. iya, sangat meyakinkan para audiens juga, iya. Meyakinkan teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi ketua. kok bisa ya si Gion ini menyiapkan oras atau argumentasinya kepada khalayak ramai? Itu bagaimana caranya? Ada tipsnya mungkin? Sebenarnya nggak ada tipsnya, cuman kalau ada kenyataan dari pribadi pasti semuanya disiapkan untuk apa yang ingin kita lakukan ke depannya. Kalau kita niat pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi semua tergantung pada niat teman-teman. Apa aja? Aku mau tanya nih, apa aja yang udah dipersiapkan Gion buat debat dan bersiap jadi calon MPK? Yang pasti mulai dari mental dan fisik harus disiapkan dengan sangat baik, kemudian menyiapkan visi misi dan juga alasan dari apa yang saya membuat visi misi tersebut. Nah, gitu. pasti kan Gion ini menjadi ketua baru dari MPK kan tidak lupa dengan perjuangan dari Kak Sarah sendiri ya kan ya. Pastinya tidak. Nah,
untuk Tara sendiri nih, mengapa sih kok bisa memilih Gion sebagai ketua MPK sekarang? Gini kan sebagai kandidat ketua MPK kan ada 3 kandidat ya, Rahmat dan April di sini. Nah, kandidat-kandidat ini ketiganya ini sama-sama luar biasanya, sama-sama kuatnya dan sama-sama sangat berpengaruh bagi MPK. Apalagi nanti di kepengurusan 50, kan 50 ini digadang-gadang sebagai tahun emasnya SMA Negeri 2 Nganjuk ya. Maka dari itu nanti pemimpin dari MPK di 50 ini luar biasa sih. Luar biasa banget. Berarti kalau saya sendiri kan 3 kandidat itu sudah sangat luar biasa dan MPK ini juga diadakan pemilihan ya. Yang memilih kan juga bukan hanya saya tapi juga dari teman-teman dari MPK kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Juga ada waktu itu Bapak Ibu guru yang pada saat itu adalah Bapak Wakasek, Pak Sumarji dan juga Ibu Nur Astutik selaku pembina OSIS. Nah di situ siapapun, kalau saya ya Rahmat dan April meyakini siapapun yang menjadi ketua berarti itu adalah memang yang dipilih teman-teman dan dipercaya oleh teman-teman sebagai dia yang bisa memimpin mereka lah selama setahun ke depan di kepemimpinan 50 ini. Berarti jikalau memang Gion yang menjadi, berarti memang Gion yang sudah dipercaya dan diberi amanah oleh teman-teman menjadi pemimpin MPK 50. Jadi kalau saya sendiri saya sangat kagum sih dengan Gion karena dia ini sangat-sangat luar biasa, attitude-nya sangat baik, dia sangat sopan, dia juga bisa memimpin. Dia ini luar biasa sih. Saya sangat bangga dengan Gion. Menurut Tara nih, Tara ini apa nggak puas sama setelah terpilihnya Gion jadi ketua MPK atau enggak? Kalau saya pribadi puas. Karena teman-teman dari 3 kandidat ini semuanya luar biasa sih. Siapapun yang jadi, saya bangga sama mereka. Nah itu bagaimana sih caranya si Tara meminimalisir antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain? Kan sekarang ini kan Gion menjadi ketua MPK. Nah pasti juga ada yang pro dan kontra dari setiap pemilihan ketua tersebut. Nah itu bagaimana caranya Tara meminimalisir tindakan seperti itu? Kalau masalah pro dan kontra, suka tidak suka kan itu memang hal yang sudah umum ya. Maksudnya semua orang kan tidak bisa kita paksakan untuk suka dengan Gion atau tidak suka dengan Gion dan juga sebaliknya kan. Nah kalau seperti itu sih, kalau menurut saya itu berjalan let it flow aja sih, berjalan secara normal. Jadi apapun yang terjadi, ketika memang sudah Gion yang terpilih menjadi ketua ya apapun nanti resikonya, apapun nanti rintangannya, apapun nanti obstacle-nya harus dihadapi. Karena bagaimanapun kan sudah terpilih ya, sudah memiliki jabatan, sudah memiliki tanggung jawab yang penuh. Kalau menurut saya mending tidak usah menganggap apapun itu nanti siapa yang suka atau tidak suka, karena fokus kita bagaimana MPK ini maju, bagaimana OSIS dan MPK nanti bisa bersinergi, bagaimana SMA Negeri 2 Nganjuk di masa emasnya nanti bisa lebih maju lagi. Jadi kalau pro dan kontra itu hal yang umum dan sepatutnya tidak mengganggu konsentrasi kita sebagai pemimpin di MPK itu nanti. Itu sih. Terus di masa jabatan yang udah setahun kemarin ada nggak pelajaran yang bisa dikasih buat Gion ke depannya? Ya, kalau dari saya, karena Gion kan juga merasakan MPK 49 ya. Saya ini sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman 49 karena tanpa mereka juga saya bukan apa-apa di sini ya, Rahmat, April. Jadi saya berterima kasih karena teman-teman dari MPK 49 ini sangat-sangat luar biasa dan honorable mention yang terhormat kepada OSIS 49 juga sangat-sangat luar biasa dan MPK 49 dan OSIS 49 ini sudah lumayan bisa bersinergi dengan sangat-sangat hebat. Jadi kalau pelajaran yang saya berikan untuk pengalaman Gion, semoga nanti di MPK 50 dan OSIS 50 bisa lebih bersinergi lagi, lebih semangat lagi, lebih diperbanyak proker-prokernya yang inovatif itu tadi. Jadi tidak terkesan copy paste dari tahun lalu begitu. Karena teman-teman SDM-nya ini sumber daya manusianya yang ada sekarang ini sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau menurut saya harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah ini bicara terkait tentang proker tadi ya Tara ya. Nah dari pengalaman yang telah dilakukan oleh Tara selama menjabat 2022 sampai 2023 itu apakah ada tantangan yang sangat berat ketika Tara itu menjadi ketua MPK? Kalau tantangan itu di setiap lini masa kehidupan itu pasti kan ada ya tantangan. Dan ketika saya menjadi ketua MPK juga sangat banyak tantangannya. Tantangannya bukan hanya datang dari luar saja, tapi dari dalam diri saya juga yang kadang saya merasa uring-uringan, merasa kayak ya gimana ya kasarannya sudah lelah dengan
per-MPK-an dengan perorganisasian, apalagi kan kegiatan juga banyak ya. Di kelas 11 itu kan ya betul, dan pelajaran juga tidak mudah begitu. Benar. Jadi tantangannya, cara saya menghadapi tantangan itu ya dengan bagaimanapun saya harus bisa menyelesaikan itu. Semisal saya waktu itu adalah proker, misalnya kita ambil contoh LDKS, itu kan sangat berat. Nah, apapun yang terjadi, apapun nanti yang bakal saya lalui, saya harus bisa menyelesaikan LDKS dengan semaksimal saya, dengan teman-teman juga, dengan bantuan teman-teman juga. Jadi ya apapun itu saya lalui, saya lewati begitu, walaupun nanti harus ada fase uring-uringan apapun, karena saya yakin semua yang kita lalui di kehidupan itu termasuk dalam proses kehidupan kita. Jadi nggak mungkin kita melalui satu hal itu dengan mudah, apalagi meraih apa yang kita inginkan. Contohnya misalnya cita-cita ya, kan nggak mungkin semudah itu kita bisa menggapai cita-cita kita. Jadi saya percaya sih apapun yang terjadi di hidup itu termasuk dalam progres dan proses yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala memang yaitu takdirkan kepada kita. Jadi apapun itu kita harus semangat untuk menjalani, itu sih kalau dari saya. Terus kembali lagi nih ke proker ya, Tat. Ada nggak proker yang menurut kamu proker yang udah kamu susun tuh terrealisasikan dengan maksimal gitu? Ada nggak yang nggak terrealisasikan dan menurutmu kurang maksimal di proker tersebut? Ada proker yang tidak terrealisasikan karena memang gimana ya, kan proker itu timelinenya berada di akhir kepengurusan saya. Pada akhir kepengurusan saya itu ternyata juga Agustus ini itu sangat-sangat hektik, sekolahan sangat-sangat hektik dengan kegiatan-kegiatan lain seperti PHBN dan juga. Aku tadi mau nanya ke Tara, gimana selama proker setahun kepengurusan ada nggak proker yang belum terrealisasikan sama sekali ataupun yang belum terrealisasikan secara maksimal menurut kamu? Baik, kalau dari satu tahun masa jabatan ini kan proker pasti banyak ya, April. Nah itu ada nih satu proker yang saya sangat menyayangkan sih, karena proker ini tidak terlaksana. Karena sebenarnya jika ini terlaksana itu akan sangat memberikan impact yang luar biasa dengan Semada. Nah proker itu kami beri nama Save Semada. Itu dengan nanti konsepnya adalah para setiap kelas mengirimkan video berupa aspirasi dari kelas tersebut mengenai apapun yang permasalahan mereka di kelas, entah itu mengenai fasilitas atau mengenai apa-apa itu tapi dalam bentuk video konkret dan video real yang nantinya akan langsung kita salurkan kepada mungkin bapak kesiswaan atau kepala SMA Negeri 2 Nganjuk. Jadi itu nanti mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka melalui video tersebut. Tapi sayang sekali karena Semada di Agustus ini, timeline dari program tersebut kan di Agustus ini Semada sangat-sangat hektik kan ya, seperti yang kita tahu. Nah itu makanya membuat program ini tidak jadi terlaksana, dan akhirnya saya sudah reorganisasi, terlanjutkan dengan kepengurusan dari Gion ini nanti. Siapa tahu nanti akan banyak inovasi program kerja baru yang lebih luar biasa dan lebih bisa menyalurkan aspirasi dari teman-teman SMA Negeri 2 Nganjuk. Betul, setuju banget. Dan berarti ini prokernya harusnya sangat berdampak bagi. Harusnya sangat-sangat memberikan dampak yang luar biasa untuk SMA Negeri 2 Nganjuk sih. Sayang sekali program ini belum bisa terlaksana. Ya. Jadi tugas MPK itu menjembatani aspirasi dari tiap kelas. Dan aspirasi dari lebih ke setiap individu sih. Setiap individu. Setiap individu di SMA Negeri 2 Nganjuk. Nah, ada nggak sih proker yang melibatkan partisipasi dari setiap kelas atau seluruh rakyat SMA Negeri 2 Nganjuk ini? Oh iya, kalau dari MPK sendiri pastinya ada dong, Mat. Seperti yang kita tahu bersama, April, Rahmat, dan juga Gion, kan pada waktu itu MPK sudah membuat program kerja, terus sudah membuat event MPK With Us. Oh iya, MPK With Us. MPK With Us itu kan debat ya, debat mengenai yang bermosi, membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Negeri 2 Nganjuk. Itu tujuannya juga sebenarnya tanpa kita sadari atau mungkin kalian sadari, itu kan sama saja menyelesaikan permasalahan yang ada di SMA Negeri 2 Nganjuk dan merealisasikan aspirasi-aspirasi dari siswa-siswa SMA Negeri 2 Nganjuk itu. Karena kan sebenarnya mosi ini juga kita dapatkan dari ya aspirasi-aspirasi itu tadi, keluh kesah dari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Nganjuk begitu. Nah, MPK Wita sendiri ini kita anggap sudah sangat-sangat berhasil sih di tahun pertamanya gitu, dengan menghasilkan juara-juara yang sudah pada saat itu diketahui. Jadi MPK Wita itu apakah sudah ada yang terrealisasikan
kan berbagai banyak tim pro dan kontra terkait tema yang telah disusun oleh ketua MPK sendiri itu. Apakah dari argumen yang telah diberikan oleh setiap kelompok pro maupun kontra, apakah ada yang sudah terrealisasikan? Mungkin dengan seiring berjalannya waktu ya, karena kan SMA Negeri 2 Nganjuk ini juga tidak hanya mengurusi hal itu saja, tapi kan banyak yang harus diurus. Tapi dengan berjalannya waktu, kami harapkan nanti aspirasi dari teman-teman yang telah dihasilkan dari MPK Bintas itu bisa terlaksana dan terrealisasi. Oke, jadi ini udah dipegang sama sekolah ya, dan akan menjalankannya mungkin bukan tahun ini, bisa jadi nanti. Seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kan pasti buat ngambil setiap keputusan ini perlu pertimbangan yang matang. Iya, betul. Nah, kamu buat mengambil keputusan ini melakukan transparansi dengan anggotamu atau hanya mungkin 3 bulan penting saja atau bagaimana? Oke, kalau dari MPK sendiri, setiap akan diadakan event atau suatu kegiatan, kita sering mengadakan rakor atau rapat koordinasi. Itu dihadiri oleh seluruh anggota dari MPK itu sendiri ya. 10-11 betul, 10-11 karena kan kelas 12 walaupun masih menjadi MPK tapi kan menjadi MPK yang pasif. Kan sudah tidak berperan aktif di MPK gitu. Nah, kita rakor ini kita adakan untuk membahas event kita nanti, tapi sebelum itu biasanya kita mengadakan evaluasi kecil-kecilan mengenai event kita sebelumnya. Event kita sebelumnya itu bagaimana, kekurangannya seperti apa dan lain-lain untuk menghadapi event kita selanjutnya itu tadi. Jadi keputusan tidak semena-mena atau semata-mata diputuskan sendiri ya kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang tidak yang selalu kita putuskan sendiri begitu, tapi bersama dengan musyawarah dengan teman-teman. Oke, terus kan itu tadi berarti kamu mengajak anggotamu untuk ikut bersuara di keputusan proker. Pasti ada dong 1-2 anggota yang dalam kutip nih gandol, tau gak sih, kayak kurang ikut bersuara di organisasi. Kamu menanggapinya gimana Nita? Oke, terima kasih banyak April atas pertanyaannya. Nah, kalau mengenai hal seperti itu ya, kita sebagai manusia kan tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan atau orang lain pikirkan, orang lain katakan kan. Jadi kalau menurut saya sendiri, itu nanti bagaimanapun mereka, saya terima kasih banyak atas karena mereka sudah menjadi bagian dari MPK. Tapi apapun nanti itu sudah kembali lagi ke pribadi mereka masing-masing. Karena kalau saya pribadi, saya tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan. Jika memang ada satu hal yang perlu untuk diperhatikan, itu nanti memang harus ada yang diingatkan atau kita bahas bersama-sama sebenarnya kurangnya di mana, harusnya seperti apa begitu. Tapi jika memang sudah di tahap itu dan ya masih seperti itu saja, ya sudah nanti kembali lagi ke pribadi mereka masing-masing. Karena kan kita sebagai manusia ya hanya bisa mengontrol apa yang kita lakukan kan, tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau orang lain lakukan gitu sih. Ranahnya juga tidak bisa langsung mencampuri bagaimana mereka begitu. Nah, Tara sendiri nih dalam kegiatan rapat koordinasi ini, bagaimana sih Tara itu membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain atau kepentingan golongan? Oke, kalau saya pribadi ya Mas, kalau saya pribadi ya saya harus profesional di MPK, walaupun nanti di MPK itu secara individu saya ada masalah dengan anak ini atau tidak, itu nanti kita harus kesampingkan itu dulu. Karena yang penting adalah bagaimana nanti MPK bisa mengerjakan satu event itu atau satu proker apa yang ingin kita jalankan pada saat itu begitu. Karena kalau musyawarah itu memang kan musyawarah mufakat kan harus mengedepankan kepentingan umumnya. Semua orang sudah mengerti sih harusnya begitu. Nah, maka dari itu apapun nanti kita masalah kita dengan individu atau apapun yang kita kesampingkan dulu, kita harus profesional dengan apa yang kita kerjakan gitu. Kalau dari saya sih begitu sih. Setuju banget. Jadi intinya itu ya harus keluar dari zona nyaman, itu aja. Iya. Karena kalau kita stuck di zona nyaman kita tidak akan bisa berkembang. Kita akan terus di situ saja. Padahal dunia ini luas, masih banyak hal yang belum kita terjal, belum kita datangi, masih banyak tempat-tempat yang harus kita eksplor gitu teman-teman. Jadi kalau kita stuck di zona nyaman kita stuck di sini-sini aja, kita nggak akan bisa siap untuk menghadapi apapun di kehidupan nanti. Itu sih kalau menurut aku. Dengerin. Ini sebagai motivasimu untuk kedepannya nanti kan ya. Video sudah luar biasa sih. Sudah luar biasa. Kan ini ada
apa namanya ini telah dihasilkan kepemimpinan selama 1 tahun. Iya. Ada nggak yang dampak sudah terwujud di SMA Negeri 2 Nganjuk dari hasil Program. kerja yang selama ini? Ya kalau itu kami mengharapkan semoga dari kepengurusan kami selama 1 tahun ini menghasilkan ya manfaat-manfaat yang baik untuk SMA Negeri 2 Nganjuk. Contohnya kalau MPK Mitas tadi kan akhirnya kita melihat potensi teman-teman di debat kan. Itu kalau menurut saya bisa mengurangi dari apa ya, kalau dalam tanda kutip bebannya guru untuk melihat kan banyak ya kayak LDBI ada juga debat bahasa Inggris gitu kan. Kalau sekarang kan banyak debat-debat seperti itu kan, kalau kita bisa melihat potensi teman-teman siapa sih sebenarnya anak SMA Negeri 2 Nganjuk tuh yang berpotensi untuk debat kan terlihat di situ di MPK Mitas begitu. Itu juga sih, itu kalau menurut saya juga bisa bermanfaat untuk Semada. Selain itu ya banyak sih kalau menurut dari teman-teman SMA Negeri 2 Nganjuk sendiri gimana nih MPK, apakah sudah bisa berhasil membantu teman-teman atau bagaimana? Kan kembali lagi ke teman-teman ya. Kalau dari MPK-nya sendiri kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu di SMA Negeri 2 Nganjuk ini. Tapi apakah membantu atau tidak itu kan kembali lagi ke teman-teman. Tergantung kontribusi dari setiap individu itu Ya, sendiri. tergantung bagaimana teman-teman melihat MPK gitu sih. Menurut kamu sangat membantu nggak sih? Ya membantu banget lah. Kecuali kalau orang-orang itu pasif. Nah itu yang nggak membantu. Ya itu. Ini loh berbeda dengan orang-orang yang apa ya, orang yang aktif, yang kontribusi di dalam suatu programnya MPK. Nah itu ya orang-orang itu bakal merasakan dampaknya. Bagaimana sih MPK ini, apa sih dampaknya ke aku gitu. Kecuali kalau orang pasif nggak bakalan bisa mendapatkan dampaknya dong. Bisa memilah gitu. Dampaknya apa ya? Iya, malah banyak yang bilang alah acara terus. Padahal acara itu juga penting buat pembentukan karakter kita sendiri. Nah gitu. itu juga karena teman-teman tuh salah memahami. Padahal kan acara-acara itu kan juga untuk menghibur kan, kita di tengah-tengah ya. Itu kan tidak hanya sekolah, itu bukan hanya belajar, tapi belajar itu bukan hanya tentang kita melihat buku kan. Iya, Jadi benar. bagaimana juga kita bersosialisasi, mendapatkan relasi, pengalaman baru itu juga termasuk belajar dan pembelajaran gitu. Secara langsung. Iya, betul. Itu belajar nggak sebatas di buku doang. Belajar nggak sebatas di buku doang. Oke, Betul. gimana? Jangan Kita diem. senggol Gian Iya, sekarang. kita senggol Gian ini. Nah, mungkin dari Tara sendiri nih, kalau apa indikasi tertentu dalam pemilihan calon ketua baru itu apa aja indikatornya? Kalau dari saya sendiri nih, kalau indikasinya tuh ya pasti setiap ketua itu harus memiliki jiwa kepemimpinan kan. Karena kan mereka bukan hanya tentang memimpin diri mereka sendiri, bukan hanya tentang diri mereka, tapi tentang bagaimana orang-orang ini nanti bisa ditempatkan di satu organisasi, di satu komunitas, tapi mempunyai visi misi sama dan bekerja bersama-sama dengan tadi kan orang itu kan beda-beda kan, ada yang pemikirannya seperti ini, seperti itu, tapi kan harus satu tujuan visi misi itu tadi kan. Itu. Jadi harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, disiplin dan juga bertanggung jawab sih. Yang paling penting adalah profesionalitas kalau menurut saya. Karena dalam satu pekerjaan itu profesionalitas itu menurut saya nomor 1 sih. Karena orang yang bisa bekerja atau orang yang bertanggung jawab belum tentu orang yang profesional. Oh iya, Kalau benar menurut sekali. saya. Tapi kalau orang yang profesional pasti dia sudah bisa bertanggung jawab, bisa memiliki jiwa tadi karena kan mereka sudah sadar ya, saya profesional, saya harus fokus di ini, jadi ya udah mereka pasti akan mengerjakan itu. Jadi ini Gian termasuk salah satu indikatornya Tara ya? Betul, Benar jangan sekali. profesional. Ya. Jadi terbilang aktif dia juga dalam organisasi. Kalau dalam organisasi aktifnya di MPK aktif. Dia sendiri ini dahulu waktu di kepemimpinan 49, kepengurusan 49 itu dia anggota dari si aspirasi ya Tio? Si evaluasi dan juga merupakan wakil ketua pelaksana LDKS. LDKS sendiri termasuk event yang berat kalau menurut saya karena kan membawa berapa ratus jiwa di satu tempat yang merupakan tempat baru, bukanlah tempat yang mungkin tempat yang awam untuk kita ya, tapi bisa ya itu tadi kita harus bisa membawa mereka di situ dengan nyawa itu tadi kan yang berat sih. Oke.
kan ini konteksnya merangkul ya, jadi merangkul dari setiap anggotanya. Betul. Kalau ada anggota yang berbeda pandangan, nah itu bagaimana? Kan dulu Tara sebagai pemangku di kursi yang sangat penting kan dulu. Iya. Nah itu bagaimana tindakan atau tanggapannya dari Tara sendiri terkait orang-orang yang kayak gitu? Yang beda pendapat itu Iya. ya. Nah itu tadi kan kembali lagi ke kita kan nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain lakukan. Jadi perbedaan pendapat itu hal yang wajar kalau menurut saya pribadi, karena kan kita juga hidup di negara yang pluralistik ya, Iya. negara Iya, yang berbeda-beda dan ya sudah itu tadi kita justru perbedaan pendapat itu tadi kita jadikan sebagai kelebihan. Jadi kan banyak ide, Iya, banyak betul. ide yang nanti bisa kita pilih untuk mana sih ide terbaiknya gitu. Kalau menurut saya sih perbedaan pendapat itu malah membantu sih, karena kan mereka sudah mau bersuara, mereka sudah mau menyampaikan pendapat mereka, walaupun itu nanti pasti ada pendapat yang mungkin tidak bisa terlaksana pada saat itu. Nah itu nanti bagaimana lagi kita bisa kasarannya kalau di sini sih nembung mereka untuk ya agar tidak mutung Iya, atau iya. marah jika kita tidak terlaksana itu sih. Tapi sebagai kita anggota organisasi harus saling merangkul satu sama lain, sehingga teman-teman yang pasif itu juga dapat ikut aktif berperan dalam suatu organisasi. Dengan cara apa? Iya. Ya sering mengajak sharing, sering berbicara. Ada juga pribadi yang individual sulit untuk berelasi satu sama lain. Tugas kita sebagai anggota maupun ketua harus bisa merangkul anggotanya supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Nah, caranya Gion buat menghidupkan suasana dari rapat, ya mungkin rapat atau kumpulan dari organisasi yang kamu bawa nanti gimana? Ya, cara saya sendiri itu yang pertama dengan membuat situasi yang terbuka bagi semua anggota. Kemudian juga sering mengadakan sharing-sharing, bercanda supaya tidak terlalu formal juga. Teman-teman juga bisa terbuka dan akhirnya juga aktif dalam suatu rapat koordinasi. Gimana, Mat? Ya, jawabannya juga sangat meyakinkan juga ya, karena kan sudah jadi ketua FPK, meyakinkan sekali jawabannya. Nah, kan kalau pendapat dari Tara dengan Gion pasti berbeda ini. Nah, bagaimana caranya Gion itu menyampingkan ambisi dirimu sendiri dengan kepentingan umum? Caranya dengan kita harus tahu posisi kita lagi di mana. Jika kita di kelas, kita harus bisa fokus ke pelajaran. Jika kita di organisasi, kita harus fokus ke organisasi. Kita harus tahu di mana kita berdiri. Kita harus bisa memfokuskan suatu tujuan kita. Untuk belajar, kita fokus dulu belajar. Kalau berorganisasi, kita fokus dulu berorganisasi. Jadi intinya adalah harus menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Iya. Oke. Mungkin dari April sendiri mungkin ada pernyataan atau pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Kalau April aku sendiri kan gimana? udah jadi ketua baru Sabtu kemarin ya, Tar, kalau nggak salah. Dari 1 minggu. Iya, baru 1 minggu kepengurusan. Udah pasti kamu menyampaikan visi dan misi kan buat jadi calon ketua. Nah, gimana cara kamu buat merealisasikan visi misi kamu selama kepengurusan setahun ke depan nantinya? Ya, yang pertama kan saya sebagai ketua mempunyai anggota-anggota. Dengan anggota-anggota tersebut, saya harus bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam MPK. Teman-teman juga bisa membantu saya untuk merealisasikan visi dan misi yang saya buat. Saya juga harus bisa memimpin teman-teman untuk membantu saya merealisasikan visi dan misi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi visi misi yang dijalankan itu memang benar-benar harus terjalankan. Harus. Jadi ini visi misinya ini dibuat atas dari niat Gion sendiri atau bagaimana? Baik, visi misi yang saya buat ini yang pertama dari niat saya. Kemudian saya lihat di lapangan apakah itu benar-benar terjadi dan sangat dibutuhkan untuk di kehidupan sehari-hari seperti itu.
Apakah kalau seumpama ada visi dan atau misi tujuan dari Gion sendiri ini belum ada salah satu yang belum terrealisasikan? Apakah ada cadangan atau pilihan kedua untuk menjalankan visi misi tersebut? Saya yakin dengan saling merangkul teman-teman juga akan saya rangkul untuk dapat membantu menjalankan visi misi saya, sehingga saya yakin visi misi yang saya sampaikan dapat terrealisasikan dengan baik. Sebegitu yakinnya? Sangat yakin. Sangat yakin. Oke, benar. Jadi ini kita nggak usah meragukan Gion lagi. Karena setiap pertanyaan itu terjawab dengan tertata sama Gion. Jadi kayak mau tanya apapun dari A sampai Z bakal terjawab sama Gion, ya kan? Iya, pastinya gitu. Nah, mungkin dari April sendiri. Aduh, aku bingung banget tanya Gion, aku takut. Kenapa takut? Kita sama-sama manusia, ya kan? Iya, benar. Jangan kamu bantu ya. Nah, Ada mungkin nggak dari April. pelajaran yang bisa diambil dari setahun kepengurusannya Mbak Tara buat Gion? Pasti ada dong. Sangat banyak pelajaran yang dapat kami ambil dari MPK 49, mungkin juga sangat berguna bagi MPK 50. Ya. Boleh Apa aja? disebutkan contohnya nggak? Dari contohnya misal dari pribadinya Mbak Tara. Mbak Tara itu bisa memimpin anggotanya dengan sangat baik, dapat berkomunikasi, mempererat tali persaudaraan juga, sehingga dalam suatu event setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan sangat baik. Tidak bisa tanpa bantuan teman-teman. Betul, setuju. Soalnya kan ini organisasi, kita menjalankannya bareng-bareng, bukan individual, Tar. Tidak bisa juga tanpa bantuanmu. Iya, benar. Kamu juga ada. Manusia makhluk sosial, teman-teman. Iya kan? Nah, di sini kan dari visi dan misi tujuan yang telah disampaikan, yang telah diorasikan kemarin hari Kamis ya waktu itu ya. Hari Kamis waktu itu mau dari progres yang telah dibawa oleh Kak Tara dan kamu bawa lagi progresnya ke depan nantinya, itu bagaimana kamu cara menyeimbangkan keselarasan antar anggota? Cara saya Jangan dredeg. Ini kita bicara non formal aja, nggak apa-apa. Tenang ya. Oke, tenang. Ambekan Nggak saya. apa-apa. Tarik nafas dulu. Gitu. Nervous ya. Iya. bisa diulangi tadi Mas pertanyaan. Nah, jadi kan ini Mbak Tara sudah mau, ini kan masa peralihan Ya. dari Tara ke kamu, ya kan? Nah, yang dimana Mbak Tara ini udah membawa MPK ke ranah yang progres, perkembangan yang sangat signifikan juga kan. Nah, nanti perkembangan yang signifikan yang kamu bawa nanti setelah Mbak Tara, itu bagaimana caranya kamu menyeimbangkan keselarasan antar anggota? Oh baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Saya juga harus bisa melanjutkan tonggak yang telah dibentuk oleh kakak-kakak MPK 49, dan saya harus bisa meningkatkan juga mensempurnakan tonggak yang telah diberikan kepada MPK 50. Saya juga sebagai ketua harus membantu anggota saya dan memimpin anggota saya supaya dapat membantu menyempurnakan tonggak yang telah diberikan kepada MPK 50. Nanti nih, soalnya tonggak yang udah kamu susun dari Mbak Tara, terus tonggaknya tuh goyang gitu. Yang mau kamu lakukan apa? Dengan cara bantuan dari teman-teman supaya memperkuat dan memperkokoh tonggak tersebut supaya tidak goyang-goyang ataupun roboh seperti itu. Nah, ini contohnya adalah yang dijelaskan oleh Mbak Tara tadi, Safe Semada ya. Nah, Safe Semada ini, kalau seumpama di zamanmu ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan Safe Semada. Nah, apa inovasi dan kreativitasmu dalam Safe Semada nanti itu? Yang pertama, tadi Mbak Tara sudah menyebutkan bahwa Safe Semada ini dilaksanakan pada bulan Agustus, yaitu bulan yang lumayan padat bagi SMA Negeri 2 Nganjuk. Cara saya itu mengganti tanggal pelaksanaan dari Safe Semada ke bulan yang lebih Yang mungkin semada lebih free gitu ya? yang lebih free, yang tidak terlalu sibuk. Kemudian saya akan menciptakan inovasi baru dari Safe Semada supaya tidak terlalu sama dengan tahun yang lalu. Mungkin tahun lalu menggunakan video, kalau
inovasi saya akan saya buat untuk kotak aspirasi yang akan ditempatkan pada setiap tempat di sekitar SMA Negeri 2 Nganjuk. Teman-teman juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui kotak-kotak tersebut. Nah ini bagaimana caranya menyadarkan setiap warga SMA Negeri 2 Nganjuk itu? Kan susah juga kalau mau menggunakan paper kan ya. Nah bagaimana? Yang pasti setiap warga di SMA Negeri 2 Nganjuk punya suatu masalah ataupun suatu aspirasi yang ingin diberikan kepada sekolah. Kita sebagai MPK harus bisa menjembatani aspirasi tersebut. Nah, untuk tanggapan Gion sendiri, kalau seumpama yang program Save Semada itu memang telah terrealisasikan, namun kotak aspirasi yang dimaksud oleh Gion itu belum terisi sepenuhnya atau belum sesuai dengan target. Nah, nanti kan ada anggapan dari semua warga Semada, MPK lo gini-gini, MPK lo gini-gini. Nah, itu bagaimana cara menanggulanginya dari Gion sendiri? Baik, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman bahwa MPK sedang menjalankan program kerja yaitu Save Semada dengan memberikan kotak-kotak aspirasi di setiap tempat yang ada di SMA Negeri 2 Nganjuk. Teman-teman akan saya ingatkan dan seluruh warga SMA Negeri 2 Nganjuk akan dirangkul oleh warga MPK 50. Setiap kelas juga pastinya ada dari anggota MPK 50. Tugas dari setiap anggota tersebut adalah mengingatkan teman-teman supaya dapat memberikan aspirasinya yang nantinya dapat berguna dan memberikan dampak positif bagi SMA Negeri 2 Nganjuk. Soalnya itu kan nanti dampak dari aspirasi kan juga buat kita sendiri sebagai warga sekolah kan. Nah, itu tadi contoh proker dari Tara. Mungkin dari Gion sendiri ada program kerja sendiri yang berbeda dari Tara atau masih rahasia? Yang pastinya masih rahasia, nanti akan diberitahukan di saat masa jabatan saya dan akan lebih seru dari proker tahun lalu. Oke, kita tunggu. Kita saksikan bareng-bareng nanti. Sebelum apa kita sih purna. program kerja yang menarik banget dari jabatan Iya Gion? betul, karena kan juga ini SMA Negeri 2 Nganjuk tahun emas ya, 5 Tahun tahun. emas. Jadi kan pasti banyak inovasi-inovasi dari teman-teman. Benar ya. sekali. Bukan hanya dari MPK tapi kan dari ekstra juga kan. Betul Iya. kan ya? Bahkan dari setiap individu yang kurang itu pasti bisa. Pasti kan ada ya. Bahkan dari kita mungkin juga ada. Tugas MPK juga seperti itu, menyalurkan inovasi dari setiap teman-teman yang akan berguna bagi SMA Negeri 2 Nganjuk. Apalagi di tahun 50 ini, SMA Negeri 2 Nganjuk harus lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Setuju banget. Setuju banget. Keren. Nah mungkin Mbak April sendiri nih, saya sudah nggak bisa ini memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Gion, semua terjawab semua, 1, 2, 3 terjawab Iya, semua. terus aku nggak punya celah lagi buat nanya nih. Iya. Gimana dong? Nah mungkin dari kalau masalah seumpama organisasi, apa MPK-nya Gion ini mengalami masalah finansial, apa langkah utama yang mau dilakukan sama Gion sendiri? Agak sensitif ya. Iya, agak sensitif mengenai finansial ini ya. Bermitra atau bagaimana? Dapat ulangi pertanyaannya tadi. Kalau seumpama ini ada masalah finansial dari organisasi, ini seumpama saja ya, karena kita lihat MPK emang nggak punya masalah finansial, tapi kalau seumpama saja si MPK ini mempunyai masalah finansial, apa yang mau dilakukan langkah utama dari Gion sendiri itu? Kalau dari MPK memiliki masalah, yang pastinya saya harus mengetahui apa masalah yang dapat menyebabkan masalah di MPK. Kemudian saya harus bisa mencari jalan keluar yang sangat baik, kemudian dapat dibicarakan dari teman-teman juga. Kemudian saya juga memiliki teman-teman yang sangat membantu saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh ya, jadi ini tergantung kita harus meminta bantuan kepada anggota-anggota lainnya, ya kan karena kita tidak bisa berdiri sendiri kan ya. Tapi gimana kalau semuanya salah satu anggota kamu yang tiba-tiba tuh di awal MPK tuh menggebu-gebu semangatnya, terus di tengah-tengah, aduh, ya Nah ini pasti banyak pengalaman juga ini. Nggak mau ikut dispen kayak gitu, gimana? Di setiap apa itu pengurusan Pasti ada. Kamu sendiri gimana ya?
Mungkin dari Kak Tara kan mungkin tahu lah ya. Lebih berpengalaman malahan, kan setahun ini juga banyak. Dia kan belum merasakan itu ya. Iya. Kalau dari saya sendiri sih, ya pasti kalau kayak gitu udah kembali lagi ke pribadi masing-masing nggak sih? Kita juga nggak bisa memaksakan. Ke pemikirannya dia Iya. juga ya. Apalagi kalau sekarang kan sudah posisinya kelas 12. Itu tuh kadang ya sama sebagian atau beberapa individu pernah dijadikan sebagai alasan loh. Enggak sih, kayak misalnya kita mau ada dispen atau gimana, terus mereka beralasan kayak sudah kelas 12, aku harus fokus ke ini begitu. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi ya sudah, maksudnya itu kan nanti kembali lagi ke mereka kan. Iya. Sebenarnya kalau kita ikut organisasi atau ikut apapun itu nanti benefit yang kita dapetin itu kan banyak kan ya. Iya, Dan benar. benefit atau manfaat tadi kan untuk diri kita sendiri Iya, sebenarnya. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau mereka tidak ingin mendapatkan experience baru atau benefit baru, ya sudah, itu kan hak dan haknya mereka kan, kayak gitu. Kalau saya sih kembali lagi ke pribadi mereka sih. Tapi kadang kita emang mengingatkan, ayo tahu teman-teman, kita kan sebentar lagi selesai, masih atau kita kan masih panjang perjalanannya, ayo jangan malas-malasan. Karena kalau mereka malas-malasan atau gimana kan, ya kembali lagi ke diri mereka. Kalau semuanya aku mengatakan kayak gini nih Tar, Gimana? ya sebaiknya kalau gitu gimana ya? Aduh, Kalau gitu nggak usah ikut aja gitu. nggak gitu. Itu sarkas ya, itu sarkas. Ya harusnya kayak dia tuh mempertimbangkan kan, soalnya di organisasi tuh kita harus tanggung jawab, kita harus tahu resiko, dan juga tadi kan pasti ada benefitnya kan, kayak bisa daftar kuliah pakai organisasinya itu tadi. Kalau relasinya juga. betul. Terus menurut kamu gimana, kayak ya kalau gitu ya kamu harusnya mempertimbangkan dulu gitu loh, paham nggak? Kalau dulu loh, kan mereka ketika masuk ke organisasi kan pasti sudah siap dengan resiko dan nanti apapun yang mereka jalani di organisasi itu kan. Karena kalau mereka masuk organisasi pun kan bukan merupakan paksaan pasti. Pasti. Kan karena memang mereka ingin ada di organisasi itu kan. Nanti kalau memang mereka di akhir-akhir atau di tengah-tengah mereka kayak gitu, mereka sudah apa namanya itu Capek. ya Nggak capek mau gitu. lanjut, Kalau capek untung. semuanya capek gitu. Iya, semua capek. Tapi ya udah nanti kembali lagi ke mereka, berarti kan nanti diri mereka bagaimana gitu. Karena kan kita nggak boleh ada selalu ada di zona nyaman kita. Berarti kan mereka sudah lelah berada tidak di zona nyaman mereka, ya sudah itu kembali lagi ke mereka. Karena apapun yang kita dapatkan di organisasi itu nanti pasti manfaatnya juga kita rasakan sendiri gitu loh. Jadi kalau ya sudah, berarti mereka memilih untuk Istirahat ada di sebentar jalan gitu. ya boleh, istirahat sebentar boleh. Hati-hati di Tapi jalan. nanti jalan lagi. Tulus gitu ya, loh. tulus ya. Hati-hati di jalan. Aku nggak bilang. Terus Kalau Nggak. jalur yang jauh jangan lupa pulang gitu. Iya. Nah nih, kalau dari Tara sama Gion sendiri, kalau seumpama ada anggota yang kayak yang dijelaskan tadi sama April, semangat di tengah, semangat di awal, mandek di tengah, terus habis itu mutung, terus dia memanfaatkan memanfaatkan kondisinya sekarang. sekarang sebagai PK untuk kedepannya. Cuman dia memanfaatkan organisasi tersebut, tapi dia merupakan anggota yang pasif. Oke. Dari Tara dulu mungkin. Kalau dari saya, kalau saya sih percaya ya, apapun yang kita lakukan, maksudnya apapun yang kita tanam itu nanti yang kita tuai, itu nanti yang kita dapat, itu kan ya. Kalau itu nanti ya sudah. Itu kalau saya pribadi kan, saya kan tidak bisa maksudnya mengatur nanti bagaimana masa depan dia dan lain-lain begitu kan. Itu kembali lagi dengan takdir Allah sih. Jadi nanti walaupun dia memanfaatkan ini atau ini, walaupun nanti bagaimana jalannya, saya percaya bahwa apapun yang kita tanam itu nanti yang kita dapatkan. Kalau emang dia menanam kebaikan, pasti yang dapatkan kebaikan. Kalaupun dia menanam bukan kebaikan, ya sudah, berarti nanti yang dapatkan apa kan begitu kan. Siapa tahu walaupun dia menjadi anggota yang pasif, tapi ternyata dia di luar MPK dia kayak memberi semangat teman-teman yang lain, atau dia juga sebenarnya MPK itu sih teman-teman begini kan kita tidak tahu ya. Walaupun dia menjadi anggota yang pasif, maksudnya tidak bekerja, tapi dia ternyata di luar itu bisa membantu reputasi MPK itu kan juga sebenarnya dia termasuk bekerja juga kan, tapi bukan bekerja di lapangannya begitu. Nanti apapun yang dia tanam berarti itu yang dia dapatkan. Kalau emang dia memanfaatkan itu sebagai nanti jalan dia di kehidupan selanjutnya atau di jenjang selanjutnya, ya itu nanti kembali lagi ke dia. Kalau dia berhasil menggunakan itu, ya saya malah merasa alhamdulillah karena bisa membantu teman-teman gitu sih. Terus kalau Mat, kamu pernah denger gak sih masuk organisasi cuman karena mau populer gitu? Nah, itu kita tunda dulu karena Gian belum memberikan pernyataannya. Oke, dari Kalau Gian menurut sendiri. saya sangat menyayangkan teman-teman yang sudah aktif di awal kemudian pasif di tengah-tengah. Hal itu
sangat disayangkan karena dia tidak konsisten. Kemudian jika dia ikut berperan aktif dalam suatu organisasi, itu juga akan memberikan dampak yang positif bagi dirinya. Tadi juga Mbak Tara sudah menyebutkan apa yang kita berikan itu juga akan kembali kepada diri kita. Seperti itu. Oke, jadi apa yang dibilang sama April tadi, masuk organisasi hanya untuk Itu kan eksistensinya. jadi memanfaatkan organisasi yang mungkin ke hal yang kurang baik. Tadi kan memanfaatkan organisasi ke hal yang baik. Tapi mungkin gini, terus bagaimana dong hubungan antara hubungan personalnya kalian dengan anggota yang pasif itu? Bagaimana? Gitu sih, kalau saya kembali lagi ke profesionalitas. Oke. Jadi kan harus tetap, walaupun dia bagaimanapun dia kan dia masih anggota dari satu organisasi itu kan. Jadi kita harus tetap merangkul dia, menjelaskannya apa sih pendapat kamu tentang ini begitu sih. Oh, Jadi berarti bukan kamu berarti tetap harus memusuhi. ya, kamu Iya. tetap berusaha mengajak dia terus menerus ya. Itu masih dalam konteks dalam berbuat baik itu masih dalam konteks dalam forum atau di luar forum. Kalau di luar forum apakah perlakuan Tara terhadap anggota tersebut berbeda? Kalau saya pribadi mungkin tidak ya. Iya. Atau mungkin dia yang malah berbeda kan? Kita Oh tidak iya, tahu, iya kan? Gitu ya. pastinya ya. Tapi kalau di dalam satu forum karena kita membahas organisasi tadi ya kita harus profesional apapun itu, apapun masalah kita di luar organisasi, apapun masalah kita dengan individu yang ada di dalam organisasi ya itu kita harus kita sampaikan dulu. Oke, benar. Profesional malah jatuhnya lagi. Iya, profesionalitas ya. Itu profesional. Iya, harus yang profesional. benar-benar. Jadi intinya kalau kasarannya harus masang muka ya, topeng. Kan topeng itu adalah profesional kita gitu. Ya, benar kata Gion tadi, tahu menempatkan diri. Ya, L3-nya jangan kelihatan gitu. Lelah, letih, lesu. L3 jangan kelihatan. Kalau kita ngeliatin L3 ke anggota kan berarti sama aja kita Tidak bisa menempatkan tidak diri bisa. kembali. Itu ke namanya mereka. profesionalitas itu. Iya, betul. Gimana ya, setiap individu pasti kayak gitu nggak sih? Iya. Ya pasti ada. Nggak bisa menyimpan itu L3 itu. Dan kita kan tidak mungkin kan menunjukkan ke orang itu sisi lelah kita kan? Iya, benar. Kita Harus pasti ceria, harus selalu senang, menunjukkan gitu. ceria kita, senang kita, bahagia kita. Kan pasti yang kita tunjukkan ke sosial media, tambah luar kan pasti Iya, itu. senang-senangnya kita kan. Nggak pernah kayak usaha kita gimana pada gitu. Gitu, Mat. Oke. Dari kalau seumpama dari Gion sendiri ini kan dari kepengurusan Gion sendiri. Terus kalau ada perencanaan, seumpama mau mengajukan proposal ataupun apapun itulah untuk yang dilibatkan kepala sekolah. Nah, bagaimana kalau seumpama proposal ataupun hal lainnya atau LPJ itu belum di ACC, tetapi tanggal yang dituliskan dalam proposal itu sudah terjadi besok, itu bagaimana nanti Gion? Ya, saya akan jika kegiatan besok berlangsung, mungkin saya akan mengganti jadwal tersebut menunggu untuk ACC dari proposal dan LPJ yang akan diberikan kepada pihak sekolah. Tapi itu maksudnya sudah kayak gini, contohnya itu sudah tanggal terakhir. Udah kalau nggak tanggal itu udah nggak bisa diundur, jadi acara itu otomatis gagal. Itu gimana? Harus di hari itu juga untuk melakukannya. Iya, mungkin aku bisa bantu Iya. jawab ya. Nah, kalau dari Smart sendiri kan ada aturan ya, kalau ada acara kan harus maju proposalnya. Ini mungkin Gion sudah tahu atau belum ya, sama memberi Iya. informasi ya ke teman-teman. Jadi kalau ada suatu event yang ingin diajukan, proposal itu harus maju maksimal itu H-7, itu sudah maksimal. Iya. Minimalnya kalau mau H-1 bulan atau H-apa itu nggak apa-apa, malah jauh lebih baik gitu. Jadi itu sebenarnya buat pembelajaran juga sih. Kalau maju proposal itu jangan mepet-mepet, karena menghindari tadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan pada hari yang dimaksud itu kan nanti kita bisa bernegosiasi kan dengan mungkin dengan bapak atau mungkin dengan langsung dengan kepala sekolah gitu. Jadinya jika tidak boleh dilaksanakan pada hari itu, dilaksanakan kapan kan kita bisa bernegosiasi gitu. Kalau jadwalnya masih lama kan bisa aja kita maju, bisa aja kita mundur atau apa bisa gitu. Apa ada proposal dari zamannya Tara ini yang belum terlaksana? Proposal. Iya. Ataupun Propernya ada tadi SF. Pokoknya tadi yang materi tadi itu ya. Oke. Selama ini so far sih aman sih. Iya, aman. Di awal-awal aja dulu susah karena mungkin
dulu waktu saya kayak Gion ini kan masih bingung ya, ini harus gimana Masih gimana. merangkak Iya, gitu masih ya. merangkak kan masih beradaptasi juga, itu juga masih bingung sih. Dulu ada proposal yang belum ter-ACC dan itu ya membuat bunda kita loh, ini nggak perlu gak sih bunda-bunda? Iya, jangan Bisa terlalu. kita selesaikan. Iya. Iya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Orientasi ke depan, jangan ke belakang gitu. Itu ya, Gion. kan? Maksimal hanya 7. Ya, Hamin maksimal 7. Hamin 7. Terus apa lagi yang mau ditanyain kita ini? Ya, semua udah terjawab. Sudah terjawab Iya. rapi, terstruktur. Teman-teman MPK ini sangat Oh iya. Tadi dari awal kan kita belum tanya terkait apa itu MPK. Mungkin orang-orang awam belum tahu MPK itu apa kan ya. Ya, itu mungkin dijelaskan dari Gion ya, Gion. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan MPK dan tugas-tugasnya. Jadi MPK adalah musyawarah perwakilan kelas. Tugas dari MPK tersebut adalah menyalurkan aspirasi dari teman-teman setiap kelas dan akan disalurkan kepada pihak sekolah supaya teman-teman juga dapat lebih mudah untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya yang nantinya juga aspirasi yang telah diberikan oleh teman-teman dapat berguna bagi sekolah dan juga bagi pribadi teman-teman yang akan menyampaikan aspirasi. Oke, jadi teman-teman, MPK itu adalah majelis perwakilan kelas yang dimana tugasnya menjembatani ya aspirasi antara warga SMA Negeri 2 Nganjuk ke pihak dari ke pihak sekolah. ya ke pihak sekolah. Nah, itu tugasnya dari Jadi MPK. kalian bisa banget buat nyampaikan pendapat kalian yang kurang mungkin dari fasilitas sekolah, terus Iya, benar. kebijakan-kebijakan sekolah melalui teman-teman MPK ini. Ya, jadi MPK itu adil loh guys. MPK itu Iya, ada adil, guys, benar. dan ada untuk membantu kalian. Iya, Jadi, benar. Ya sudah, kalian juga apa sharing-sharing ke MPK nya nanti di MPK 50 bisa langsung ke Gion. Ya. Nanti ditampung ya. Ditampung. Jangan malu untuk ngeluh, itu aja intinya. Iya. Ya kan? Kalau mau menyampaikan aspirasi seharusnya ya harus belak-belakan aja, jangan disembunyikan. Iya. Ya kan? Karena kalau nyimpen perasaan dalam sini kan sakit rasanya ya. Ya, sekarang kayak gini deh, kalian suka sama orang tapi kalian pendem itu Iya, enggak benar. enak gitu. Ini langsung Benar confess sekali. aja kan. Iya. Langsung converse. Confess aja. Iya. Confess aja teman-teman. Oke. Ibaratnya aspirasi ini adalah oli. Ini adalah mesin. Iya. MPK-nya mesin. Kalau oli nggak ada, kalau Iya, mesin nggak ada oli ya betul. nggak bisa bergerak. Itu fungsinya Iya, MPK itu. tidak terlaksana. Iya. Aspirasi. Nanti malah ketemu stereotip hal yang Nah, seperti itu. Nah, Daripada kalian gerundel di belakang juga mending disalurkan biar Iya, menjadi lebih baik. ya itu tadi masukan dari Tara maupun Gion itu ya sudah cukup memotivasi ya. Iya. Bagaimana perjuangannya dari Tara dari A sampai titik ya kan. perjalanan Gion yang baru mau dimulai. Iya, tulis lembaran baru di sini kan ya. Semangat. Ditunggu ya proker-prokernya ya, proker aksi nyatanya ya. Yang Oke. seru-seru banget. Iya, yang seru-seru. Apalagi kita ini mau purna loh. Bikin pengalaman yang buat kita Yang itu membekas. membekas dalam jiwa kita gitu. Oke. Pasti. Ya. Pertanyaan terakhir boleh nggak sih, Mas? Ya, boleh banget. Kesan dan pesan Gion dan Tara di MPK 49 apa? Dari Tara dulu. Oke, kalau kesan dan pesan dari saya sebagai bagian dari MPK 49 itu saya sangat-sangat belajar tentang banyak hal sih. Belajar bagaimana kita harus tetap bertahan di saat kita berada di posisi terendah kita, tapi kita harus tetap show off ke teman-teman, Nah, show off ke benar. publik bagaimana kita tetap harus bersemangat, harus bisa menjalani hidup itu sih yang paling susah. Karena coba kalian bayangin deh teman-teman, kalian sekarang lagi gundah atau galau atau ada masalah apapun itu ya, terus kalian tetap harus menunjukkan bahwa kalian happy, kalian semangat, itu kan susah banget ya. Tapi disitu saya belajar, terus saya juga ditemukan dengan relasi-relasi teman-teman yang sangat-sangat luar biasa yang sekarang adalah keluarga sih. MPK itu bagi saya keluarga, bukan hanya organisasi tapi sudah Tempat bersandar ya. tempat bersandar, Iya. rumah. Iya, rumah. Karena rumah bukan hanya bangunan, tapi Iya. juga bisa ditemukan di orang gitu kan. Iya, benar sekali. MPK itu Dan rumah kamu sih menemukan buat rumah saya. itu di teman-teman MPK 49. Teman-teman MPK itu sangat-sangat luar biasa. Saya juga bisa sharing pengalaman saya di sana dan saya curhat-curhat di sana dan ada yang mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan tapi juga memberikan saran, itu sih sangat-sangat banyak banget pelajaran sampai saya udah nggak bisa berkata-kata lagi karena saking banyaknya tidak bisa saya mention satu-satu gitu. Ya saya juga mau berterima kasih aja bagi teman-teman MPK 49
dan semuanya saja saya tidak bisa mention satu-satu namanya. Itu sangat luar biasa, keren kalian. Keren. Sedih nggak Tar pisah? Mau Sedih banget. Sedih banget. waktu rekan kemarin nangis nggak? Oh, nangis gak deh aku. Betul. Ya, Kian, MPK 49 gimana? Kalau kesan-kesan dari saya itu, saya sangat bangga mempunyai relasi-relasi teman-teman yang sangat membantu saya. Saya sangat berterima kasih kepada kakak-kakak yang sekarang sudah kelas 12 yang sudah mau purna, telah memberikan banyak materi, banyak ajaran yang telah diberikan kepada kami MPK 50 saat ini, yang nantinya juga pasti sangat berguna bagi MPK 50. Saya juga sangat senang di MPK dapat mengembangkan potensi yang ada di diri saya. Terima kasih kepada MPK 49 atas semua jasa-jasa dan pengalaman yang telah diberikan. Untuk MPK 50, semangat ke depannya supaya kita dapat bersinergi dengan baik. Make a wish dulu dong. Harapan dari Tara untuk si Gion bagaimana? Kepengurusan Gion. Oke. Semoga sukses apapun yang ingin kamu jalankan, apapun yang MPK 50 ingin jalankan atau proker kedepannya nanti, semoga selalu diberikan kelancaran, semoga bisa terlaksana semua, dan semoga apapun yang nanti kalian harapkan bisa menjadi kenyataan. Amin. Nah, untuk Gion ini sistem kepengurusannya dari si Gion sendiri, apa yang ingin diharapkan oleh Gion? Yang saya harapkan yang pasti teman-teman dapat menjalankan kepengurusannya dengan baik sesuai dengan job desk yang telah diberikan oleh teman-teman kepada mereka sendiri. Bertanggung jawab profesional. Iya, bertanggung jawab. Harus profesional juga yang sudah disebutkan oleh Mbak Tara tadi. Oke. Itu paling penting sih. Tapi bentar. MPK itu ada jargonnya nggak? Ada ya OSIS sih, maksudnya OSIS sama MPK. Iya, OSIS apa? MPK SMA Negeri Nganjuk Jaya. Kalau Boleh nggak? penutupan ini kita harus jargon dulu nggak Oke, sih? boleh, Biar semangat boleh. gitu. Tara, Gion yang mimpin ya? Iya, Gion yang mimpin. mimpin, oke. MPK. Ada gerakannya mungkin? Di sini Mbak, OSIS MPK SMA Negeri Nganjuk Jaya. Ini aja ya, Mat? Jaya 3 kali, oke. Mau jargon Semada nggak sih? Oh iya. Oke. Oke. Berarti semada dulu nggak sih? Semada dulu. Semada dulu. Ayo, jargonnya dulu. Siapa kita? SMA Negeri 2 Nganjuk. SMA Negeri 2 Nganjuk. Satu jiwa, satu langkah, satu semada. OSIS MPK SMA Negeri 2 Nganjuk. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan. bye-bye. Terima See kasih you next teman-teman. video. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.